Lihat nih, kerja malam sampai ini nih, lihat. Kurang tidur ya teman-teman. 1, 2, 3, bonusnya ini nih. Nah, katanya uang saku katanya. Halo, welcome back to my YouTube channel Bernardino Franciscus. Oke teman-teman semua, ini tandanya apa? Tandanya tanggal 15. Jadi ini gaji bulan November saya ya teman-teman. Hari ini gajian teman-teman. Ya, yuk kata. Terima kasih Tuhan, akhirnya gajian lagi ya teman-teman. Tapi sebelum video ini berlanjut lebih jauh ya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe, saya mohon untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman sebelum menonton video ini. Saya mohon bantu support saya teman-teman. Oke ya, ini ya sebelum ini saya mau menekankan lagi ya teman-teman, karena di video tentang gaji saya sebelumnya itu ada yang komentar katanya kalau bukan pamer terus itu apa ya. Jadi teman, ini betul ya, sebenarnya ini niatnya bukan untuk pamer ya teman-teman. Ini hanya sebagai informasi dan motivasi ya teman-teman, buat teman-teman yang baru masih belajar bahasa Jepang di Indonesia mungkin ya, yang ingin bekerja di Jepang, ataupun yang belum belajar bahasa Jepang tapi ingin bekerja di Jepang ya teman-teman. Semoga jadi motivasi dan buat membuat teman-teman semua lebih semangat lagi ya teman-teman. Sebenarnya mau dibilang pamer atau motivasi itu kembali ke teman-teman semua ya. Kalau teman-teman mengartikan atau menafsirkan ini sebagai pamer, nah yang ada nanti iri hati ya teman, iri dengki yang ada teman-teman. Tapi kalau teman-teman semua mengartikan ini sebagai motivasi, nah itu di pikiran di diri teman-teman semua itu rasanya ingin kan jadi motivasi nih, jadi rasanya ingin saya juga pengen nih, saya juga harus bisa nih dapat gaji seperti itu. Nah itu buat teman-teman semua akan jadi lebih semangat belajar bahasa Jepang ya teman-teman, buat teman-teman yang masih di LPK. Oke, kita lanjut. Sorry agak ngebacot dikit. Jadi ini gaji saya ya teman-teman, tapi sebelum saya bacakan ini kita hitung dulu ya teman-teman, itu yang penting. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Jangan di skip ya teman-teman, supaya jangan salah paham ya. Ini yang pecahan 10.000 yen atau ichimang, satu mang ini 1 juta rupiah. Kalau ditukarkan ke rupiah itu 1 juta rupiah. Mari saja kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susah nih hitung. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wow, lumayan banyak nih bulan ini. 19, ini sudah 19 lembar. Artinya 190.000 ya, kalau dari rupiah kan sekitar 19 juta ya teman. Terus ini ada pecahan 5.000 yen. Ini 500.000 kalau ditukar. Terus ini 1.000 yen, 100.000 kalau ditukar ya. Ini masih ada 1.000, ini 3 lembar, dan 5.000 1 lembar, jadinya 8.000 ya teman. Jadi total semuanya itu 198.000 ya teman. Kalau di rupiahkan sekitar 19.800.000 atau 20 juta ya teman. Kalau dengan kurs sekarang ya kita hitung saja 1 yen itu 100 rupiah, berarti ini 19.800.000 ya teman. Ini kalau ditukar ya. Tapi sebelum masuk ke ini alokasi dana, saya mau membacakan ini dulu teman. Ini total jam kerja saya. Jadi total jam kerja saya bulan lalu itu, bulan November itu ada 212 jam ya teman. 1 jam 1.000 yen atau 100.000 ya teman. 1 jam 100.000. Oke, terus tambah dengan jam kerja malam. Kalau jam kerja biasa itu 100.000 rupiah ya, kalau rupiah kan per jamnya itu 100.000 rupiah. Kalau kerja malam di atas jam 10 sampai jam 5 subuh itu jadinya 125.000 ya teman, kalau rupiah kan. Jadi karena ada 19,5 jam saya kerja di atas jam 10 sampai jam
5. Lihat nih, kerja malam sampai ini lihat. Kurang tidur ya teman-teman, sampai ini hitam ya, kelihatan sekali ya. Jadi intinya gaji kotor saya itu ada 216.813 yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 21.681.000. Terus ada pemotongan ya teman-teman, pemotongannya ini banyak. Gaji kotornya aja 21 jutaan. Pemotongannya itu pertama pajak penghasilan itu sebesar ini ya 5.340 yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 534.000. Ini pajak penghasilan 534.000 ya teman-teman, potongannya per bulan. Terus ini untuk tempat tinggal itu 10.000 yen, kalau dirupiahkan 1 juta ya, itu tuh untuk bayar tempat tinggal ya. Terus ini ada listrik, air dan gas itu 12.000 yen, kalau dirupiahkan 1.200.000. Terus internet bayar wifi ya, karena di sini pakai wifi itu 1.430 yen, itu kalau dirupiahkan sekitar 143.000 ya teman-teman. Jadi total pemotongannya itu sama pajak penghasilan tadi itu 28.770 yen. Kalau lo dirupiahkan sekitar 2.877.000 ya teman-teman. Itu total pemotongan ya dari gaji kotor 21 juta sekian ini. Setelah dipotong 28.000 ini, sekitar 2.877.000 ini, sisa 100 gaji bersih ya, gaji bersih yang seharusnya itu 188.043 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 18.800 ya, kita 18.800. Tapi lagi-lagi ya teman, kita dapat bonus dari bos ya teman. Bos saya baik ya, jadi bos saya kasih bonus ya teman. Bonusnya ini nih, nah katanya uang saku katanya. Uang sakunya ini 9.957 yen, itu kalau dirupiahkan sekitar 996.000 ya teman. 996.000 bonusnya itu 996.000. Kalau bonus bulan lalu itu sekitar 1.400.000-an ya teman. Jadi total semua gaji yang saya terima ini setelah dipotong sekian banyak tadi itu 198.000 yen ya teman. Itu kalau dirupiahkan sekitar 19.800.000 rupiah ya teman-teman. Itu inilah gaji kerja Jepang ya. Kalau teman-teman semua menganggap sebagai motivasi bagi teman-teman semua semangat ya untuk bekerja di Jepang. Dan ini dari 19.800.000 ini belum bersih ya teman-teman, karena ada masih harus bayar asuransi kesehatan itu 2.000 yen atau sekitar 200.000 ya. Sisa ini saya bicaranya langsung ke rupiah saja ya, supaya teman-teman mudah paham. Sisa 19.600.000 rupiah ya teman. Nah, mari kita hitung. Ini kan 1 juta pecahannya ya. Ini 10.000 ini kalau dirupiahkan 1 juta. Jadi saya langsung hitungnya langsung ke rupiah saja ya. Untuk makan saya itu untuk uang lauk pauk ya. Ini pertama untuk uang lauk pauk dulu. Uang lauk pauknya itu 2 lembar 1 juta rupiah. Terus untuk beras sendiri itu sekitar saya satu bulan sekitar habis 13-15 kilo ya teman-teman. Ya lumayan banyak ya. Ya mau gimana lagi kan, kerja untuk makan untuk kerja ya. Jadi jangan hitung-hitung kalau buat makan ya. Untuk beras, karena beras sekarang itu lumayan mahal ya. Jadi 1 juta. Beras 1 juta. Ini sudah pokoknya 3 juta untuk makan ya, berarti 3 juta untuk makan. Sisa 16.600.000 ya teman-teman. Sisa 16.600.000. Terus buat bayar utang ya. Buat bayar utang dana talangan, dana ini ya biaya saya bekerja di Jepang ya teman. Karena puji Tuhan saya dapat LPK yang biayanya itu bisa dicicil ya teman. Jadi ya sekarang ya saatnya untuk cicil. Itu 1 bulan di 5 lembar, 1 2 3 4 5 juta ya teman. Sebenarnya tidak sampai 5 juta ya, sekitar bayarnya itu sekitar 4.800.000. jadi tapi saya hitungnya 5 juta saja ya teman. Sisanya 11.600.000 ya teman-teman. 11.600.000 ya, ini gaji bersih ya, bersih lah. Sudah dipotong makan, tempat tinggal, terus utang sama asuransi kesehatan.
sama pajak itu sisa 11.600.000. Tapi saya ya rencananya karena harus jadi anak yang baik ini sama kirim ke rumah ya teman, buat beli mesin cuci di rumah ya, karena kasihan juga kan, udah capek-capek dari dulu ya, dari dulu kita masih kecil orang tua capek-capek cuci pakaian kita ya, sekarang saatnya kita balas kebaikan itu ya dengan saya rencananya mau beli mesin cuci ya yang otomatis. Itu harganya kemarin saya sudah cek sekitar 2.900.000 ya di kampung saya, itunya 3 juta aja ya, 3 juta. Terus sama Sanyo ya, pompa air, sekalian beli pompa air ya teman. Jadi 1, 2, 3, 3,5 juta kirim ke orang rumah, kirim ke orang tua ya buat beli mesin cuci ya sama mesin pompa. Terus sisa 8.100.000 ya, 8.100.000. Terus ini buat adik-adik saya ya, buat adik-adik saya, mungkin untuk adik-adik saya ya tidak seberapa ya, cuma 1 juta. Rencananya buat uang sekolah mereka lah, bantu-bantu orang tua juga kan. Sisanya itu 7.100.000 ya teman. Bulan ini bisa nabung 7.100.000 ya teman-teman. Ya yuk kata nih, puji Tuhan ya teman. Puji Tuhan, bulan kemarin cuma nabung sekitar 3 lembar ya, bulan ini puji Tuhan ada peningkatan ya. So mungkin cukup sampai sini dulu ya teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support selalu ya dari awal. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk menekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke, bantu support saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Kalau ada yang nonton sampai selesai ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh ya, sebelum itu ingat ya teman-teman, ini bukan untuk pamer. Teman-teman semua harus mengartikan ini sebagai motivasi ya teman-teman, supaya teman-teman semua bisa lebih semangat, lebih terdorong untuk bekerja di Jepang atau di luar negeri atau di mana lah, di negara lain yang gajinya tentunya itu lumayan ya dibandingkan dengan Indonesia. Saya tidak menjelaskan gaji di Indonesia, tapi lumayan ya, hanya dengan ijazah SMA. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wanginya